Satu hati dalam iman. Halo Sobat KMPKS dimanapun Anda berada. Welcome to KMPKS Ngobrol Yuk. Podcast terakhir kali ini itu spesial banget loh teman-teman. Karena kita kedatangan sahabat ngobrol dari anggota aktif dan juga alumni KMPKS. Nah Sobat, pasti kalian pada penasaran kan? Siapa sih narasumber kita pada kali ini. Nah, untuk itu Mas Kevin boleh langsung disapa sobat pendengar kita. Oke, halo. Oke, halo. Oke, perkenalkan nama saya Kevin, gitu ya, akrab dipanggil Kevin. Kemudian asalnya dari Lampung. Terus saat ini kuliah di Universitas Santo Dharma, program studi pendidikan matematika dan angkatan 19. Saya juga pernah jadi PH, gitu ya, PH 2 periode kebetulan. 2019, 2020 dan 2020-2021. Sekian. Oke, thank you. Wah, jadi Ajeng Mas Kevin ini 2 tahun ya. Keren banget ya. Ya, mantap. Mantap. Oke, lanjut Ajeng. Oke, sesuai tema kita pada podcast kali ini ceritaku di perantauan. Sahabat ngobrol kita kali ini akan berbagi pengalamannya selama menjadi anak rantau. Kita tahu nih ya, pastinya menjadi anak perantauan itu bukanlah hal yang mudah. Pastinya banyak suka, duka selama menjadi anak perantauan. Mau tahu cerita pengalaman versi sahabat ngobrol kita kali ini? Yuk langsung saja kita dengarkan. Ayo kita langsung dengerin. Nah, selain ada Mas Febri nih yang episode kemarin, nah kali ini juga ada Mas Kevin. Nah, aku mau nanya nih Mas Kevin, apa kabarnya? Kesibukannya apa aja sih? Boleh diceritain dong dikit ke kami semua dan ke sahabat pendengar kita. Oke, puji Tuhan, kabar baik. Kalau keadaan baik, cuman keadaan pikiran kurang sedikit baik nih. Oke. Kesibukannya apa ya? Ya kesibukannya tentunya kuliah. Sebagai mahasiswa itu kuliah. Oke, kalau seandainya ada suara motor tuh abaikan saja ya, guys. Oke. Bukan? Iya. Jadi kesibukan lagi kuliah, terus kemudian apa ya? Ya sambil nyambi ikut organisasi lah, termasuk KMPKS juga, gitu. Oke. Nah, jadi Mas Kevin ini lagi sibuknya organisasi gitu, Jeng. Kamu sibuknya ngapain, Jeng? Tidur lah. Oh, tidur. Oke. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang agak sensitif gitu ya ke Kevin. Nah, Mas Kevin, kan kemarin itu kita sempat dengar nih kalau Kevin ini terpapar COVID-19. Tapi sekarang puji Tuhan udah sehat ya, Mas? Terus kemarin, oke. Nah, kemarin itu ketika terkena COVID, posisinya ada di Lampung atau di Jogja ya, Kevin. Lalu gejala-gejalanya tuh ada nggak sih? Boleh nggak sih diceritain ke kita? Karena kan ini edukasi ya, Ajeng ya, buat kita betul. Semua. Kalau misalnya kita ya amit-amit ya, misalnya kita gimana gitu, kita bisa belajar yang udah dari pengalamannya gitu. Oke, Mas Kevin boleh langsung sharing ke kita. Kalau nggak mau cerita nggak apa-apa kan ini, biar cepet selesai. Ya, jangan dong. Kan udah diundang. Masa iya nggak diceritain? Oke. Bintang tamu tapi nggak dibayar gini ya. Gede banget soalnya. Oke. Awalnya aku kena COVID tuh di Lampung ya, 3 bulan yang lalu apa sekitar 4 bulan yang lalu gitu. Sudah vaksin juga, aman. Jadi Titan. Jadi itu sekitar 4 bulan yang lalu, kayaknya bulan Mei deh kalau nggak salah itu ya, bulan Mei. Bulan Mei itu awalnya itu bukan aku yang kena. Sebenarnya awalnya bukan aku yang kena. Awalnya gejala yang aku rasakan itu mirip dengan gejala mbakku gitu. Dan awalnya aku juga nggak tahu kalau itu seandainya itu COVID gitu, karena mbakku juga nggak ngerasa itu COVID gitu. Yang dirasain tuh apa ya? Yang dirasain tuh awalnya pusingnya tuh nggak biasa, pokoknya pusingnya tuh nggak biasa. Intinya nggak biasa. Nggak biasanya gimana? Nggak biasanya kalau pusing biasa kan pusing paling tidur selesai. Gitu. Nah ini nggak, pusing tuh
pusingnya tuh rasanya tuh kepalanya tuh pecah. Aku masih inget tuh waktu kelas apa lupa lah. Waktu kelas itu pokoknya kepalaku sampai tak tali-tali gitu. Kan waktu itu masih online. Nah itu tak tali-tali sampai, rasanya tuh mau pecah banget. Gitu. Minum obat pun nggak sembuh gitu. Minum obat pun nggak sembuh gitu. Itu berlangsung selama 1 hari. Dan kemudian satu harinya mulai nggak enak nih badannya, mulai nggak enak. Kayak rasa tipes gitu. Kayak itu awalnya rasa tipes. Dan kemudian dicek ke dokter benar tipes, aman, berarti masih aman. Nah ternyata satu minggu tuh nggak selesai, satu minggu tuh nggak sembuh gitu, nggak sembuh. Lah ini apa gitu, nggak sembuh, kok masih ada gejala-gejalanya gitu. Untuk ke dokter kembali itu saat aku mulai nggak bisa nyium gitu. Aku nggak bisa nyium, bukan nyium kalian ya. Jadi aku nggak bisa menyium rasa bau gitu lah, merasakan aroma bau gitu, nggak bisa merasakan aroma bau. Dan aku memutuskan untuk pergi ke dokter. Awalnya nggak boleh, awalnya sama keluarga nggak boleh. Kenapa nggak boleh gitu ya? Aku juga penasaran kenapa nggak boleh. Ya mungkin karena takut di covid kan gitu, apa di judge covid oleh tetangga-tetangganya gitu. Aku nggak tahu gitu. Mungkin juga yang dirasakan oleh mbakku gitu, karena dia ngerasakan hal sama, dia nggak mau ke dokter juga. Mungkin ya karena itu takut untuk di covid kan sama tetangganya gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nekat gitu ya, untuk nekat ke sorry ada bising, untuk memutuskan untuk nekat ke dokter gitu. Kenapa? Karena aku berpikir kayak gini teman-teman, berpikir aku punya adik kecil. Kalau seandainya aku bener kena covid, itu aku kasihan sama adikku. Aku juga punya orang tua, dan bahkan ibuku juga sering sakit-sakitan. Kalau seandainya aku bener-bener covid, kasihan aku sama ibuku. Oke, aku nggak masalah, aku bisa bertahan hidup. Tapi yang lain, apakah bisa imunnya itu setahan aku, bisa enggak gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nekat sendiri. Bahkan aku awalnya nggak ada yang mau nganter gitu, sana sendiri. Kalau mau ke dokter ya udah aku ke dokter sendiri, tes swab, dan akhirnya positif. Dan setelah positif aku kabarin rumah, ya udah langsung aja disiapin tempat isolasinya, pokoknya semuanya udah langsung disiapin. Aku langsung masuk. Nah di situ tempatku dikurung gitu. Jadi awalnya itu gejalanya awalnya pusing, habis itu ngerasa kayak tipes, kemudian tiba-tiba nggak bisa nyium bau selama kurang lebih 5-6 hari deh, nggak bisa merasakan bau tuh gitu. Wah, inspirasi banget ya. Jadi pesan moralnya dari Mas Kevin ini, kita tuh jangan tidak cuman mementingkan diri sendiri ya. Benar banget. Pokoknya ya buat teman-teman patuhi protokol kesehatan. Terus vitaminnya jangan lupa, karena kita itu kayak udah hidup berdampingan gitu loh sama virus. Tuh. Oke, jadi selanjutnya buat Kevin nih berangkat ke Jogja itu kan pada tahun 2019 buat melanjutin studi S1 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, lalu bergabung juga dalam KMPKS dan pernah menjadi pengurus harian KMPKS. Bahkan sekarang juga masih jadi pengurus harian KMPKS ya. Terus kalau dari Kevin nih, bergabung dengan KMPKS ini awalnya karena diajak temen, terus ikut-ikut temen, atau motivasi dari diri sendiri karena tahu ada KMPKS Yogyakarta? Gimana, Kevin? Awalnya ikut KMPKS, awalnya nggak tahu KMPKS itu apa gitu. Jujur aku nggak tahu, awalnya itu nggak tahu. Aku awalnya ikut KMPKS itu disuruh. Jadi itu awalnya ikut KMPKS itu disuruh gitu ya, disuruh rumah mas, bukan mas kandung sih. Tahu lah mas siapa ya, bukan mas kandung, tapi mas apa itulah yang namanya itu ya. Kalau orang Jawa tuh kayaknya tahu gitu. Nah, aku disuruh gini waktu aku sebelum kuliah, Vin, besok kalau seandainya kuliah di Jogja, coba cari komunitas KMPKS gitu. Di sana tuh enak, tempatnya frater gitu. Aku masih ingat banget itu. Nah, terus setelah aku di Jogja, aku lupa, jujur aku itu lupa. Aku lupa suruh cari KMPKS, lupa. Nah, terus kemudian ada salah satu teman
Ada salah satu teman tuh yang ngajak, ayo ikut ini gitu. Apa ini gitu? Kayak OMK gitu kalau di tempat kita gitu. Terus habis itu coba ikutlah. Ternyata di sana awalnya tuh aku ikut latihan kur di VVP waktu itu, di VVP. Ikut latihan kur buat apa itu ya? Buat misa EKM kayaknya, ya buat EKM. Nah itu, aku ikut itu, nggak tahu itu awalnya tuh nggak tahu itu apa. Yang penting ikut-ikut aja dah. Gitu. Yang penting ikut aja, ikut layan Tuhan, ya udah ikut aja. Dan setelah berjalan, ternyata tahu ini KMPKS, oh ternyata ini. Dan terus habis itu aku ingat, oh ya aku suruh ikut ini kata mamasku. Katanya sih enak gitu, Dan akhirnya mencoba ikut KMPKS, ikutin dulu alurnya, ikut GDC, GDM itu aku ikut keduanya ya, walaupun belum mengikuti belum jadi PH waktu itu saat itu. Dan akhirnya setelah ganti periode gitu, akhirnya aku masuk PH gitu. Oke. Jadi Kevin ini ikut KMPKS itu bisa dibilang dikenalin sama saudaranya gitu, Jeng. Iya. Kalau kamu dulu siapa yang ngajak? Ada lah. Oke. Termasuk ini ya, kayak coba-coba tapi ternyata bertahan sampai sekarang. Oh iya. Terus mantap. Pertahankan. Oke, selanjutnya nih. Pasti banyak lah ya kisah-kisah di KMPKS, suka maupun duka. Nah, ya kegiatan-kegiatannya ya. Itu tuh menurut Kevin sendiri, kegiatan apa sih atau pernah ngapain aja waktu KMPKS yang paling berkesan? Yang paling berkesan nih. Hayo. Apa yang berkesan ya? Banyak sih berkesan semua. Tapi yang masih keingat keseruannya gitu ya, tuh saat latihan kur gitu ya. Nggak tahu kenapa setiap latihan kur itu seru gitu ya. Mungkin karena aku suka musik gitu ya. Tapi itu jujur itu yang paling seru itu latihan kur. Waktu itu awal masuk aku dilatih sama Mas Gilang kayaknya. Ya, Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Siapa tahu dia nonton kan? Siapa dong? Waktu itu ada Mas Gilang yang latih kur tuh Mas Gilang gitu. Nah, aku suka aja dengan cara pembawaannya dia. Wah, ternyata asik juga gitu. Asik juga latihan kur. Nah, kemudian hal yang paling berkesan lagi ketika aku jadi PH nih. Kebetulan aku megang itu juga minat dan bakat kalau dulu. Dan kemudian waktu itu hampir ada EKM. Waktu hampir ada EKM, tentunya kita mempersiapkan dong dari apa ya? Dari core-nya, dari semuanya, dari bacaannya, dari lektornya gitu. Dan kebetulan waktu itu aku yang jadi yang megang core itu aku gitu, yang megang core itu aku sama Albert, sama Albert. Nah, itu tuh udah kami persiapin matang-matang gitu ya, dari aransemennya, dari aransemen choir-nya juga, aransemen musiknya sendiri, itu sudah dikemas sedemikian sehingga itu tuh udah keren banget lah, menurut kita tuh udah keren banget gitu. Ternyata hamin berapa seminggu ke atas gitu lah, pokoknya sekitar seminggu itu tiba-tiba ada corona. Corona masuk nih ke Jawa Tengah kalau nggak salah tuh, ke Jawa Tengah apa Jawa Timur. Nah, waktu itu masuk. Habis itu kuliah diliburkan semua kan, waktu itu. Nah, waktu itu diliburkan. Seingatku diliburkan terus, tapi kita tetap latihan yang choir ini, tetap latihan. Nah, terus sampai kurang seminggu itu kami dipanggil sama pihak gerejanya. Setelah berdiskusi, ternyata gereja itu tutup, jebret. Dan akhirnya nggak ada EKM gitu. Dan itu yang membuat aku berkesan tuh itu sebenarnya. Ya ada berkesan sedihnya, ya berkesan menarik gitu ya, menarik untuk dibagikan. Ya kudu ikhlas, kudu legowo. Semua aransemennya udah dikemas, udah matang. Tapi nggak bisa di show up ke teman-teman yang lain, itu sangat ya
kurang gimana lah, sedikit kecewa tapi ya nggak kecewa, gimana lah intinya gitu. Itu yang paling berkesan menurutku. Oke, berarti aduh sangat disayangkan iya, banget ya Mbak Put ya. Padahal corona tuh emang memisahkan kita semua ya. Emang parah juga. Udah siap, kita udah mempersiapkan dengan matang, tinggal eksekusi. Ada aja. Emang ya benar kalau manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan, itu benar banget nggak sih? Iya betul. Oke, nah Mas Kevin ini dari tadi tuh nyebut GDC, GDM. Nah mungkin sobat pendengar nih pada bingung sebenarnya apa sih GDC itu? Iya, karena GDM? Banyak tuh yang teman-teman yang nggak tahu GDC atau GDM itu kegiatan apa sih? Bisa diceritain gimana keseruannya, terus ngapain aja gitu ya? Monggo. Jadi itu GDM dan GDC itu ya, mungkin penasaran kok, ya mbak dua-dua ini apa sih GDM GDC gitu. Nah GDM tuh Genusda Musik gitu ya, dan GDC ya cuman beda C dan M-nya aja sih sebenarnya. Genusda Choir kalau GDC. Nah kalau Genusda Musik tuh biasanya sobat-sobat yang PKS tuh kita ngeband bareng gitu, kita aransemen bareng, kita aransemen lagu bareng untuk mempersiapkan EKM biasanya gitu. Dan dimana juga sempat kita berencana untuk lomba, tapi ya gara-gara COVID lagi COVID, ya di-cut lagi, nggak jadi lomba gitu. Kalau GDC ya choir gitu. Choir ya biasanya ngisi di EKM gitu, atau mungkin di jam-jam kudus mungkin ya. GDM juga biasanya kita ngisi di jam-jam kudus waktu bersama frater-frater gitu. Jadi nggak nyesel pokoknya kalau ikut GDM sama GDC, seriusan. Oke, jadi penasaran ya, kita pengen ikutan nih, karena dari tadi ceritanya seru banget. Aku pun belum pernah Put. GDM, GDC, ampun. Kamu angkatan COVID Corona, ya, jadi nggak ngerasain ya enaknya offline. Nah, ngomong-ngomong tentang offline nih, pasti kan banyak ya cerita dan keseruannya yang pastinya nggak akan terlupakan gitu. Nah, bicara tentang kegiatan offline KMPKS tuh, keseruan apa sih yang paling Kevin kangenin dari KMPKS tuh apa? Ceritain dong ke kita sobat pendengar. Yang dikangenin saat kegiatan offline ya, kegiatan offline di KMPKS itu kumpul, itu sih, kumpul bareng di depan sekretariat VVP itu. Nah, gelar tiker, pasang lampu sana sini, terus ngobrol-ngobrol, kadang-kadang diselipin rapat. Nah itu yang dikangenin tuh. Oh ya, di warung sebelah tuh ada, kita juga pernah makan di situ. Itu di promosi ya, bukan promosi, tapi di sana tempat buat baik gitulah, gitu. Wah, jadi dari cerita yang tadi kita nyambung nih. Sekarang kan Kevin masih jadi anak rantau untuk melanjutkan studi di Yogyakarta. Nah, menjadi anak rantau tuh tentu nggak mudah ya, Jeng ya. Bener banget sih. Wah, boleh banget nih teman-teman yang mau aktif berkegiatan kayak Kevin ini, boleh tanya-tanya tipsnya langsung ya ke Kevin. Oke, wah menarik sekali ya cerita pengalaman dari sahabat ngobrol kita kali ini. Dan mungkin nih dari teman-teman yang pernah mengalami hal-hal serupa seperti yang dialami sahabat ngobrol kita ini ketika menjadi anak rantau, boleh banget nih teman-teman sharing cerita kalian di kolom komentar ya. Oke, terakhir apa sih harapan untuk KMPKS ke depannya dan pesan-pesan untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang di tanah perantauan? Yuk, boleh dari Kevin. Harapan untuk KMPKS ke depan apa ya? Ya tetap jadi keluarga bagi teman-teman yang lagi merantau gitu ya, dapat menjadi rumah gitu ya, menjadi rumah bagi teman-teman yang sedang merantau di Yogyakarta khususnya gitu. Dan pesan untuk teman-teman yang masih merantau, ambis boleh, tapi jangan lupa istirahat. Oke Ajeng, jadi itu dengerin ya kita semua sahabat-sahabat ngobrol, pesan-pesan dari Kevin kalau kita boleh ambis tapi jangan lupa buat istirahat. Oke.
Ya, pengalaman membuat kita mengerti tentang banyak hal, mengerti akan arti hidup yang sesungguhnya. Berada jauh dari orang tua, merubah kita menjadi dewasa. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dan dewasa dalam mengambil keputusan. Untuk bisa bertahan di tanah rantau, kadang kita perlu pengorbanan banyak hal. Tetapi, hidup pada dasarnya jangan sampai dibikin rumit. Apabila kita menikmati hidup apa adanya, mensyukuri semua yang diberikan Tuhan kepada kita, interaksi yang baik dengan sesama, bergaul dengan orang yang mampu membawa kita ke lingkungan yang baik, dengan mengikuti komunitas seperti KMPKS ini, yang bukan hanya sekedar untuk menambah relasi, namun juga mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif. KMPKS inilah keluargaku di perantauan. Di sini ada aku, kamu, dan teman-teman yang sama-sama berjuang di perantauan. Terima kasih untuk sobat ngobrol kita hari ini. Ceritanya menarik sekali ya, Put ya. Ya, Ampun, menarik sangat banget menginspirasi kita teman-teman. semua. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat KMPKS yang sudah mendengarkan podcast kita dengan tema Ini Ceritaku di Perantauan. Semoga dimanapun dan kapanpun karir kita saat ini juga dapat kita jalani dengan baik. Dan untuk teman-teman yang masih menempuh pendidikan, semoga dilancarkan dan semangat menggapai cita-cita. Untuk teman-teman yang mau meng-sharingkan pengalamannya, bisa menuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, Subscribe, and share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di kegiatan KMPKS berikutnya. Salam KMPKS, satu hati dalam iman.